Lantas dari posisi indeks kita sendiri, kemarin kita lihat dari gainers dan juga loser, kita fokuskan ke gainers, ada dua saham, satu grup yang sama, Pak Maksi, INDF dan ICBP, dua-duanya ditutup menguat, rilis laporannya ternyata menunjukkan performanya positif begitu ya, tapi apakah kemudian kemarin yang terlihat penutupannya juga positif sebagai respon dari kinerja tadi, atau ada view tersendiri untuk dua saham ini, Pak Maksi? Iya, satu hal yang pasti gitu ya Mas Fajar, kalau kita lihat memang Indofood dan ICBP kalau kita lihat juga mengalami kenaikan karena akibat meningkatnya konsumsi. Tapi memang kalau kita lihat Indofood ini salah satu grup yang memang punya diversifikasi bisnis yang begitu luar biasa yang bisa saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Nah, pun kalau kita lihat bisnis ICBP juga itu dari hulu ke hilir itu dia hampir semuanya dia kuasai. Nah, tentu ini menjadi salah satu kelebihan juga Mas Fajar bahwa ternyata bisnis yang memang sudah punya ekosistem satu, yang kedua sudah punya market share yang begitu besar, mampu bertahan di tengah ketidakpastian, dan yang paling penting adalah punya dampak dalam lingkup masyarakat. Nah, sehingga kami melihat bahwa bisnis Indofood dan ICBP masih berpeluang mengalami kenaikan hingga kuartal keempat, Mas Fajar, dan kami berpikir ini menjadi salah satu saham yang bolehlah kita lihat, Mas Fajar. Begitu kira-kira, Mas Fajar. Oke, untuk INDF dulu berarti, INDF-nya berarti di posisi kemarin 6525, apa yang bisa disarankan kepada teman-teman investor? Ya, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya saat ini posisinya INDF cukup oke juga Mas Fajar, karena kami melihat sebetulnya karena secara jangka pendek masih berpotensi terapresiasi untuk mengalami yang namanya kenaikan Mas Fajar. Nah, kalau secara jangka panjang Mas Fajar kami melihat punya peluang yang begitu besar bagi INDF untuk mengalami kenaikan ke angka 8.350, yang itu artinya kami melihat masih punya ruang bagi INDF untuk mengalami yang namanya kenaikan saham pertumbuhan juga. Begitu Mas Fajar. Masih punya peluang untuk mencatatkan kenaikan lebih lanjut dari INDF yang kemarin ditutup di 6525. Lantas untuk ICBP-nya Pak Maksi? Untuk ICBP-nya kami melihat sama Mas Fajar, secara jangka pendek masih berpeluang untuk mengalami kenaikan karena adanya terapresiasi kinerja yang cukup baik. Nah, secara jangka panjang kami tentu masih sangat suka nih dengan saham ICBP ini. Nah, kami melihat Mas Fajar secara jangka panjang ICBP berpeluang untuk menuju ke 11.000. Nah, kami melihat potensi-potensi ini juga didukung dengan pemulihan konsumsi yang cukup kuat, sehingga kami sangat berharap bahwa kuartal 4 ini bisa ditutup dengan yang manis meskipun adanya ketidakpastian di sana. Nah, memang Mas Fajar tidak bisa kita pungkiri itu ya. Pun juga kalau kita lihat bahwa saat ini kita sudah mulai naik ke level 2 sehingga akan membatasi konsumsi. Nah, harapannya tetap bahwa saat ini inflasi kita cukup rendah karena berada di bawah 2, namun kami cukup berharap 2022 mendatang inflasi kita mulai pulih dan bisa berada di atas 2% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik lagi. Gitu Mas Fajar. Oke, INDF dan ICBP tadi reviewnya pemirsa langsung dari Pak Maksi menanggapi ataupun melihat kemarin yang mencatatkan kenaikan dua-duanya kompak berakhir di zona hijau. Kemudian